Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 19 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menjadi Pribadi Maksimal. Menjadi pribadi maksimal. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting pada aku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin hidup dalam setiap kehidupan kami, hidup secara maksimal dalam iman, dalam pertumbuhan karakter, kepribadian, dan kehidupan kami yang bisa memberkati orang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi maksimal. Kata maksimal adalah sebuah upaya kerja keras yang sungguh-sungguh dengan memberikan semua daya kemampuan yang dilakukan sampai batas-batas yang kita tidak sanggup lagi untuk melanjutkannya. Itu yang disebut dengan kepribadian maksimal. Di tengah-tengah dunia, di dalam segala persaingan, mereka-mereka yang melakukan seluruh kehidupan, kegiatan, pekerjaan, pendidikan, dan apapun juga yang melakukan secara maksimal, merekalah yang bisa bertahan. Namun kenyataannya justru setelah orang melakukan yang maksimal pun ternyata ada orang yang jauh lebih baik. Karena setiap orang memiliki batas-batas kemampuan yang tidak bisa ditolerir. Misalkan orang yang bagaimana bisa melompat lebih tinggi, tentu orang yang badan lebih tinggi itu adalah orang yang punya persentase melompat tinggi itu yang jauh lebih baik daripada mereka yang mungkin bertumbuh pendek. Namun kita akan belajar apa yang dimaksud dengan menjadi pribadi maksimal dalam terang kebenaran firman Allah. Kita belajar di sini tentang pokok anggur yang benar. Bagaimana kita menjadi pribadi maksimal dalam terang firman Tuhan dengan mendapatkan pelajaran perumpamaan daripada pokok anggur. Secara tumbuh-tumbuhan dan tanaman, bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang maksimal? Bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini adalah prinsip di dalam pertanian, yaitu memotong ranting yang sudah kering, memotong ranting yang sudah tua, memotong ranting yang penuh dengan hama. Itu dibersihkan. Mengapa demikian? Supaya tidak merusak keseluruhan pohon. Namun waktu kita belajar tentang bercocok tanam dan menanam pohon-pohon yang menghasilkan buah, secara pertanian ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menabur yang namanya itu disebut dengan dolomit. Dolomit itu adalah mineral karbonat anhidrat. Untuk apa fungsinya? Silakan sahabat seperjalanan mencari untuk di Google. Kemudian dilakukan pemangkasan. Pemangkasan itu adalah untuk membuang hama yang ada di dalam bagian-bagian ranting tertentu, memangkas yang sudah tua, yang tidak produktif, kemudian juga memangkas daun-daun kering atau daun-daun yang bertumpang tindih yang terlalu banyak. Dan kemudian ada salah satu yang menarik, kenapa dipangkas? Supaya pohon tidak terlalu tinggi. Karena kalau pohon terlalu tinggi, maka distribusi makanan yang melalui batang itu menjadi panjang perjalanannya, dan tentunya sewaktu panen menjadi kesulitan, sewaktu memetik hasil-hasil yang didapatkan. Kemudian apalagi? Yaitu memberi zat yang namanya itu ZPT, yaitu zat pengatur tumbuh, melakukan pelilitan pada batang, melakukan perawatan rutin, dan yang menarik, supaya tumbuh berbuah dengan baik adalah memberi luka pada batang. Jadi melukai batang, tujuannya apa? Supaya makanan yang ada di batang itu tidak turun lagi, dihambat lewat luka itu. Kemudian melakukan pelengkungan pada batang. Sahabat seperjalanan, itu sedikit pengetahuan tentang pertanian. Yang menarik pada bagian ini adalah yang dimaksud dengan memberi luka pada batang agar makanan di batang itu tidak turun lagi. Kemudian melakukan pelengkungan pada batang tentu dengan fungsi-fungsinya. Kalau kita tidak melihat fungsi-fungsi yang dilakukan di dalam pertanian untuk menghasilkan buah yang baik, mengapa harus dipangkas? Mengapa harus dipotong? Mengapa harus dilukai? Mengapa harus dililit? Mengapa harus dilengkungkan? Ini pertanyaan-pertanyaan seringkali dalam kehidupan kita mengalami perkara yang sama. Mengapa kita harus dipotong? Mengapa kita harus dililit? Mengapa kita harus dilengkungkan? Mengapa kita harus dipangkas?
Dan itu adalah bentuk-bentuk perjalanan hidup dengan segala permasalahan hidup yang menerpa kita. Kita seringkali terluka oleh satu dua hal dalam kehidupan kita, baik oleh pengalaman hidup atau dilukai oleh pihak-pihak lain. Kita seringkali apa yang kita punya diizinkan oleh Tuhan dipangkas, karena bagian-bagian dipangkas itu mengandung hama. Tuhan izinkan semuanya itu. Dan Tuhan juga mengizinkan kita dililit, kita dilengkungkan lewat berbagai macam pengalaman hidup. Semua proses tersebut yang firman Tuhan katakan tujuannya supaya kita berbuah banyak. Dan tujuannya supaya kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Pendidikan firman yang kita pelajari pada hari ini, semua penjelasan-penjelasan yang diuraikan tadi pada akhirnya, agar kita menjadi pribadi maksimal, agar kita menjadi sebuah pohon yang menghasilkan buah yang baik, yang tidak hanya banyak, yang bisa memberkati orang, namun jauh dari hama. Kita punya kualitas hasil buah pertobatan, buah roh yang kita hasilkan itu sungguh-sungguh adalah yang terbaik, yang maksimal. Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita belajar tatkala kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup kita. Ingatlah itu adalah tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua. Bukankah kita belajar dalam Roma 8 ayat 28? Segala sesuatu yang terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Allah. Allah mengizinkan persoalan demi persoalan menjadi sekolah kehidupan. Allah mengizinkan hal yang melilit kita, yang melengkung kehidupan kita, yang memangkas kehidupan kita, agar kita menjadi kehidupan dengan pribadi yang maksimal. Kehidupan yang memiliki kualitas, baik secara iman, baik secara kepribadian yang semakin baik, dan kita menjadi orang-orang yang bisa bersaing. Tentu dengan bersaing hal-hal yang baik, hal-hal yang sehat. Kita bersaing bagaimana hidup kita menjadi semakin baik dan memberkati orang lain. Jangan hanya kita menjadi orang percaya, yang percaya kepada Kristus. Semua orang tahu kita adalah anak-anak Tuhan. Namun kehidupan kita tidak menunjukkan perilaku-perilaku yang sudah diteladankan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang kurang kasih, kurang perhatian, kurang tanggung jawab, kurang sungguh-sungguh, kurang integritas, maka semuanya itu serba kurang. Pemangkasan, pelilitan, pelengkungan, pemotongan, itu adalah dalam tujuan supaya kita semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Sehingga kita bisa menjadi pribadi maksimal yang memberkati di mana kita hidup. Kita menjadi pribadi maksimal yang memberkati keluarga. Kita menjadi pribadi maksimal di mana kita tempat bekerja, tempat usaha, tempat melakukan karya. Kita tidak merugikan orang lain, tapi kita membawa berkat, membawa inspirasi, membawa kemajuan, menjadi teladan, menjadi contoh yang diikuti oleh orang banyak. Karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Ikutilah teladan penderitaan daripada Kristus. Sebuah kesuksesan, kebahagiaan, keindahan itu lewat masa-masa yang sulit. Kalau dikatakan itu menderita dipangkas, menderita dipotong, menderita dilukai, menderita dililit, menderita dilengkungkan seperti perlakuan kepada pohon supaya dia menghasilkan buah. Tapi tujuannya agar kita bisa menjadi pribadi yang maksimal, pribadi yang memberkati, pribadi yang bertumbuh, dan pribadi yang menjadi terang dan garam buat dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari, dan kami sudah belajar bagaimana menjadi pribadi yang maksimal, yang memuliakan Allah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, selamat berjuang dan menjalani kehidupan menjadi pribadi yang maksimal yang memuliakan Allah. Amin.